Udah dalam kondisi krisis seperti ini, kita tidak bangun, tetapi malah semakin terpuruk dan semua miris melihat apa yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia. Sejak pimpinannya yang dalam kondisi security. Nah kalau seperti itu kan mau kudeta, kan? Mau berontak, ya kan? Kan pernyataan yang kurang ajar seperti itu. Kalau katakan saya benci sama Polri, saya itu mendukung Jenderal Tito. Mendukung sebagai apa? Pak, nanti kalau ada kilat-kilat itu berarti tembakan. Kilat apa udah tembakan. Udah berarti Pak. Pak Gatot ngomong sama siapa? Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Ya, sobat RH sekalian, saya bersama the one and the only Gatot Nurwantya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gatot. Jadi sobat RH sekalian, barangkali kalau kemarin-kemarin agak kaget Pak Gatot yang keras, lebih keras lagi ketika mengatakan Listio Sigit Prabowo yang tidak lain adalah Kapolri, itu dengan bahasa yang tidak tahu etika, kemudian pengkhianat, kemudian membangkang terhadap presiden, hanya karena dalam tanda kutip Sigit Listio mengatakan kalau dia ditempatkan di bawah kementerian pulang aja jadi petani, kurang lebih begitu ya pernyataannya. Intinya adalah dia tidak mau Polri diutak-atik sesuai barangkali dengan rekomendasi reformasi Polri nanti, kita nggak tahu. Tetapi intinya adalah dia menolak gelombang reformasi Polri yang sedang dijalankan atas nama kekuasaan presiden dengan membentuk tim percepatan reformasi Polri yang diketuai oleh Profesor Dr. Jimli As-Sidiki. Dan kita tidak tahu juga apa hasil reformasi internal Polri sendiri, tapi dengan statement itu seolah-olah tertutup reformasi Polri yang bakal dilakukan terhadap institusi yang sangat powerful pada era reformasi ini. Nah, Pak Gatot di tengah itu mengatakan Kapolri pengkhianat, Kapolri tidak tahu etika, Kapolri membangkang. What happened with Pak Gatot? Silakan Pak. Anda harus mempertanggungjawabkan pernyataan yang keras itu. Bung Refri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Refri, Ya. saya sangat mencintai Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Saya sangat mencintai Korps Tribrata. Di atas itu, saya sangat mencintai negeri ini. Ya. Jadi, pernyataan itu adalah karena latar belakang saya. Oke. Saya sebagai militer, ya kan? Sebagai militer dengan etika keprajuritan yang ketat, dan etika itu ditanamkan di Akademi Militer di tahun-tahun pertama yang Kapolri juga, dia juga mengalami itu. Kita didik bersama-sama selama kurang lebih setahun ya, darat udara dan kepolisian waktu itu masih ABRI. Kemudian mendengar kata-kata yang disampaikan tadi bahwa saya ini mengamati kehidupan berbangsa dan negara sejak tahun 2004 kurang lebih, dan ketika tahun 2014 saya pangkostrat, saya sudah tidak tahan lagi. Saya harus menyampaikan kondisi ini karena latar belakang yang pernah saya jelaskan. Bangsa ini kaya akan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Mau dilihat lautnya lah, udaranya, tanahnya, bawah tanahnya, ya kan, tumbuh-tumbuhannya. Ini akan menjadi perebutan
bangsa-bangsa di dunia. Sehingga waktu itu saya bicara tentang proxy war. Ya. Dan ada 13 item yang akan terjadi di Indonesia dan pada tahun 2019 semuanya terjadi Oke. tanpa tidak. Kan gitu. Iya. Nah, sekarang ini perang perebutan minyak di mana-mana di daerah Arab Spring. Ketika saya waktu 2014 saya bertanya kenapa Ukraina tidak. Kita lihat aja nanti bagaimana. Ternyata Ukraina juga karena dia punya kandungan minyak yang tinggi. Gitu. Yang terakhir, Trump mengambil Venezuela, menculik presiden dan menyatakan sumber minyak Venezuela akan dikelola oleh Amerika. Nah, kondisi itu kita mengalami tahun 98. Oke. Ya kan. Akhirnya terjadilah reformasi, ya terjadi sekarang ini. Kan gitu. Kaum reformasi hanya reformasi tapi tidak melihat bagaimana Undang-Undang Dasar 45 di otak-atik akhirnya Undang-Undang tahun 2000 Undang-Undang Dasar 2002. Ya. Kan gitu. Nah, udah dalam kondisi krisis seperti ini, kita tidak bangun, tetapi malah semakin terpuruk. Semua tahu kok, dan semua miris melihat apa yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia. Sejak pimpinannya Jenderal Polisi Security. Sejak atau terutama? Ya sama aja sejak dan terutama kan. Kira kalau sejak itu seolah-olah yang lainnya nggak bermasalah. Bermasalah, tapi kan yang lebih bermasalah gitu. Terutama. Ya, terutama. Ya gitulah kira-kira. Kita nggak usah disebut pertama dulu kan gitu ya. Nah, terus yang terakhir ini kita lihat Mahkamah Konstitusi kan istilahnya alat negara untuk menegakkan undang-undang, misalkan Undang-Undang 45 kan gitu. Ya, Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 45. Ya. Itu pun ditabrak. Ya. Kenapa ditabrak? Karena merasa berkuasa. Nggak ada yang ditakutin lagi. Dan dilaksanakan kan. Kemudian bahkan Presiden pun membuat reformasi ditabrak juga. Dan terakhir, seharusnya sebagai bawahan, kalau bicara itu di depan presiden biasa-biasa saja. Tapi kalau di depan presiden bicaranya seperti itu, seperti kata Bu Revi, di depan publik dan Komisi 3 dengan arogan, itu kan udah bahasa intimidasi, provokasi, kan gitu. Dan ya harus ditanya kepada siapa pernyataan itu. Mau kepada siapa semuanya pada takut. Iya. Yang nggak takut harusnya presiden kan. Tapi presiden pun dianggap takut kan itu. Jadi seolah-olah mengancam presiden. Iya. Menurut pemikiran saya itu. Kan? Karena saya juga mantan melihat tahu etika semacam itu. Nah kalau seperti itu kan mau kudeta, kan? Mau berontak, ya kan? Kan pernyataan yang kurang ajar seperti itu. Wajar kalau saya berkata seperti itu. Kalau nggak saya kata demikian, nanti di mana-mana boleh dong begitu. Nggak ada tuh atasan sekarang gitu. Nah ini yang membuat kalau saya tidak bicara keras, orang tidak peduli pada kata-kata saya. Tapi begitu saya bicara keras, ternyata orang peduli. Dan mudah-mudahan dengan kepedulian ini Presiden mendengar dan Presiden bisa bertindak. Reformasi untuk Polri di bawah kementerian boleh belakangan ya, karena reformasi kan nggak mungkin langsung kan, bertahap, bertingkat, berlanjut. Yang sekarang ya cari dulu, kan ganti dulu Kapolri, cari Kapolri yang Presiden yakin bisa membenahi. Baru sambil berjalan reformasi itu berjalan. Kalau Kapolrinya memang berbuat baik, dia masuk dalam tim reformasi, wajar-wajar saja kan gitu. Gitu. Ya seperti ya pada saat pembukaan saya kuliah umum di Universitas Ganesha, kan saya bilang kita ke Bandung ini kan karena Bandung kota perjuangan, di mana saya sekolah, ya habis reformasi mengadakan simposium di situ, ya kan, dan disitulah memutuskan bahwa fungsi Sospol ABRI dihapuskan. Berarti di fungsi ABRI nggak ada. Kayak gitu. Jadi ditiadakan berapa berapa ribu jabatan tuh, berapa puluh ribu jabatan. Ya. Berapa kabupatennya? Kabupaten minimal 2 fraksi ABRI sama ketua fraksi gitu.
kemudian provinsi juga, kemudian di DPR juga. Tapi itu dengan penuh saran, nggak ada tekanan dong, nggak ada perintah itu, ya kan? Ya. Perintah publik tersirat seperti itu. Kemudian Polri dipisahkan menjadi tim independen. Kemudian keterbukaan, pemilihan calon dan lain sebagainya. Nah, ini yang diharapkan. Lalu pertanyaan siapa itu tergantung presiden. Pak, kalau dalam polisi nggak ada, presiden ini adalah merangkap juga sebagai kepala negara. Walaupun di dalam undang-undang Polri harus dipimpin oleh polisi aktif, boleh nggak dikeluarkan Perpu dipimpin oleh polisi non-aktif? Boleh kan? Boleh saja kalau Boleh saja. kalau Perpu. Iya Perpu, keluarkan Perpu. Kalau nggak ada, ya kasihkan aja mantan Kapolri yang sudah ada. Angkat lagi jadi Kapolri, kau benahin itu kan bisa gitu. Jadi begitu. Saya marah bukan benci kepada polisi, karena saya marah masa polisi yang sejarahnya ikut dalam perjuangan bangsa ini mati-matian, kita kenal Pak Hugeng, tiba-tiba dirusak oleh seorang jenderal polisi Sulistyo Sigit. Semua kan tanggung jawab kepemimpinannya. Listio Sigit, Pak. Ya, karena salah-salah. Jangan Sulistyo. Sulistyo bukan polisi Kapolri gitu ya. Jadi intinya gitu, Bang. Jadi ini tujuannya agar negeri ini aman gitulah. Karena bagaimanapun juga apa mau dibenahi ekonomi kalau faktor keamanan hukum tidak ditegakkan ya sama aja bohong. Ya, tapi kan ada isu ya, sekali lagi mengatakan bahwa Kapolri berani begitu karena dia di backup sejak lama oleh Jokowi. Nah, kita kan harus terus terang. Ya. Dan de facto Jokowi masih powerful. Ya. Bahkan dia pede sekali ketika berpidato di depan Partai Solidaritas Indonesia yang tadinya malu-malu, sekarang udah terang-terangan sekali bahwa dia membackup partai tersebut, yakin dia bisa kemana-mana dan lain sebagainya. Itu kalau ada komentar soal Geng Solo dan Jokowi yang membackup Kapolri, apa pendapat Pak Gatot? Ya seharusnya apa hubungannya kan gitu? Oh sekarang presiden secara de jure sudah Jenderal TNI Prabowo Subianto. Ya, tetapi kan de facto-nya pengaruh Geng Solo dan pengaruh Jokowi masih kuat. Karena utang budi gitu maksudnya. Ya, kita tidak tahu apakah utang budi ataukah utang judi. Ya, kalau dikatakan ya orang mengatakan Pak Prabowo tuh nggak berani karena utang budi dengan Jokowi kan karena dia presiden. Ini terbalik-balik gitu. Kalau dilihat ya kita amati, kita feedback ke belakang gitu. Ini kan tidak ujuk-ujuk Ketua Mahkamah Konstitusi itu seperti itu. Tapi karena Ketua Mahkamah Konstitusi itu dinikahkan dengan adik kandung. Ya. Sokol adik kandungnya ya, Sokol. Sokol. Karena ada versi lain yang mengatakan silsilah Jokowi beda lagi. Oke lah, itu nanti. Tapi yang sepengetahuan saya adik kandungnya lah, gitu, yang sudah janda. Nah, ketika dinikahkan, maka mau tidak mau Ketua Mahkamah Konstitusi bagian dari keluarga kan. Gitu. Dan ada misi keluarga juga, gitu. Untuk bagaimana caranya Gibran yang belum secara undang-undang dibolehkan, ya kan, harus bisa masuk. Gitu. Maka prosesnya itu terjadi. Simak benar-benar kata-kata saya ketika itu Ketua Mahkamah Konstitusi siaran pers. Yang isinya alhamdulillah bahwa batas Ketua Mahkamah Konstitusi namanya Anwar Usman. Ya, kalau sekarang sudah beda soalnya. Pada saat itu Pak Anwar Usman pada itu. Press release bahwa saya bersyukur bahwa batas usia minimum untuk mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden, ya kan, sudah selesai, kayak gitu, dan bisa kan sampai umur 30 bisa sebelum 40 tahun. Sebelum 40 tahun. Nah, dengan demikian maka Gibran lolos kan? Dan ada kata-kata ini simak benar-benar. Masih ada satu lagi yang belum saya putuskan. Yaitu batas umur 70 tahun maksimal. 70 tahun. 70 tahun.
Dan bisa terjadi ya keputusannya akan mengakibatkan calon presiden yang paling tua tidak bisa mencalonkan sebagai presiden. Itu siaran pers loh. Iya. Ya. Dan itu pasti sampailah ke Pak Prabowo. Oke. Itu pesan kepada Prabowo sekaligus ancaman. Oke. Ya. Ada juga orang yang mengatakan itu ancaman kepada saya. Saya lupa siapa ya. Ya. Gitu. Itu ancaman. Iya. Ya. Ancaman artinya apa? Pesan kalau ya Iya. yang nanti saya khususkan itu presiden yang paling senior, ya itu tidak bisa kalau tidak mengangkat ponakan saya, nggak bisa saya putuskan itu. Ya sih. Iya. Hari ini Karena baru diputuskan, tapi kan belum dipilih, belum ya, diambil ya. kan. Nah, hari ini disampaikan, kita lihat besoknya Pak Prabowo di Kertanegara langsung konferensi pers kan, Iya. bahwa saya di sini menyampaikan wakil presiden saya adalah Gibran. Oke. Saya mendengar itu juga sih, ya. Oke. Terus. Bukan isu itu, Bukan isu ya? bukan. Ini sumbernya dari mana Pak Gatot? Saya mendengar sendiri. Mendengar sendiri dari? Saya lupa dari mana. Tapi itu pernyataan itu tanpa Gibran. Presiden Prabowo pada itu 2009 mendeklarasikan bahwa saya akan menjadi presiden dengan wakilnya Gibran Rakabuming Raka adalah Oke. Gibran tidak di situ. Oke. Nah, itu pernyataan pers. Iya. Belum pernyataan sama-sama. Iya. Begitu dia nyatakan sama-sama, bukti lagi. Iya. Gibran begitu Presiden Pak Prabowo menyampaikan kepada Gibran, Iya. ini wakil saya akan memperkenalkan diri. Harusnya kan memperkenalkan diri, kembalikan lagi kan? Iya. Ini enggak, disuruh duduk. Habis itu balik lagi. Iya. Marah dia kan, masa ada wakil gak etis. Kayak gitu. Iya. Saya disuruh Gibran untuk duduk. Nah, itu. Terus Gibran ngomong apa? Pak Prabowo tenang, Pak Prabowo. Iya. Karena udah di skenario seperti itu kan. Iya. Kok Pak Prabowo kalau duduk dia kan suruh duduk. Iya. Pak Prabowo tenang, Pak Prabowo. Saya Gibran ada di sini. Saya ada di sini. Saya ada di sini. Nah, berarti kan itu kan gitu. Iya. Jadi pada saat itu Anies Baswedan sudah ada wakilnya, Iya. Muhammad Iskandar, Iya. ya kan. Kemudian Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Mahfud MD. Nah sekarang siapa lagi Gibran kalau nggak Prabowo? Iya. Kalau nggak diancam siapa lagi dia? Iya. Ya kan? Kalau nggak diancam, bilang wakilnya siapa? Selesai udah. Ya, tapi kaitannya sama backup Kapolri tadi apa, Pak? Ya, Yang kan saya katakan tadi, Iya. apakah ini karena balas budi? balas budi, gitu kan? Karena di backup oleh Kapolri waktu pemilu, waktu pilpres. bukan di backup oleh Jokowi kan gitu kan? Ya. Nah, ini sehingga tidak ada itu justru karena intimidasi itu. Oke. Gitu loh. Nah, sekarang ini kan maksudnya tadi bahwa Nah, Kapolri ini kalau misalnya diintimidasi gitu ya, maka itu bisa dipermasalahkan, itu bisa diimpeach gitu. Artinya keputusan itu diperoleh secara intimidatif, bisa diperkarakan itu sesungguhnya. nah, ya, terserah itu menurut pemikiran saya. Iya. Ya setelah mendengar penganalisa saya pikir ya itu kalau nggak diintimidasi seperti itu kan bebas dimilih. Iya. Kan intimidasi itu kamu harus milih. Iya, Menentukan iya. sebelum saya putuskan itu Iya. baru disidangkan kayak gitu. Oh, kalau Kapolrinya diganti itu ketua MK bisa dilaporkan. Ya. Kalau dia melakukan intimidasi itu kan abuse of power namanya itu. Ya, Seharusnya diberhentikan dia aja. ya itu kan menurut abang sebagai pakar kan begitu. Kalau saya, jadi itu permasalahannya, Pak Refri. Tapi karena orang kan mengatakan Pak Gatot kan mantan Panglima TNI. Ya, Ini apakah ini mencerminkan sikap TNI sesungguhnya terhadap polisi? Karena saya juga banyak menemukan ya purnawirawan TNI yang kemudian selalu komplain terhadap polisi hari ini. ya betul. Komplain terhadap polisi hari ini. Tapi kita harus menyebabkan bahwa semua tidak ada partai yang salah adalah pimpinannya. Kenapa waktu dipimpin waktu Pak Tito tidak separah seperti ini? Kan gitu. Iya. Pak Barudi lebih tertib lagi dari yang sekarang ini, kan gitu, dan seterusnya. Kalau sekarang ini kok tanya aja sama orang-orang deh, komentar orang kayak apa sih kan gitu kan. Yang jelas ini Kapolri paling lama menjabat. Sudah paling lama
paling junior itu kan sebagai pejabat, paling lunjak kan, Iya. kemudian paling semau-maunya sendiri kan seperti itu. Jadi seolah-olah ya siapa yang nggak sedih loh, Bang Hersu kan harusnya sedih juga. Masa presiden Saya kita Refli gitu Harun, kan? Pak, bukan Hersu. Saya oleh Bang Refli. Kenapa nggak Jadi sedih? sepertinya Pak Gatot ini jauh lebih dekat dengan Hersu kayaknya. Hersu Beno Arif. Ya, saya ini Menyebut kan Hersu melulu, belum polisi suruh wawancara, itu resikonya. Orang katanya datang sini melihat kesehatan saya, terus suruh wawancara, ya saya wawancara. Sorry. Oke. Jadi lanjutkan Pak. Soal TNI tadi yang soal bersaing dengan polisi, sehingga kritik TNI itu keras sekali, terutama TNI yang pensiun ya, purnawirawan. Tapi kalau TNI yang lagi menjabat, pimpinannya kayaknya oke-oke aja gitu. Jadi tidak ada persaingan, Oke. karena kita punya korpusnya beda-beda secara undang-undang. Jadi Ya. kalau dikatakan persaingan, apa yang mau disaingin kayak gitu kan? Kayak gitu. Nggak ada persaingan. Kalau dikatakan saya benci sama Polri, saya itu mendukung Jenderal Tito. Mendukung sebagai apa? Ketika Dulu waktu Pak Gatot Panglima TNI, Kapolrinya Tito Karnavian. sebelumnya adalah Kapolda dulu. Oke, ya. Karena Pak Gatot Panglima TNI 2000 15. 2015, Pak Tito 2016. Ya. Ya. Itu pun Pak Jokowi nggak nanya ke saya akan jadikan Pak Tito, Pak Rizky bilang jangan Pak. Saya tanya dulu bahwa mau pakai terusnya nggak? Saya pakai panjang katanya. Kalau panjang di BNPT saja, sama-sama bintang 3 lebih expert. Oke. Karena kalau di Baris Krim nanti dia sama senior-seniornya perangga jaga, Suari Alius saya bilang gitu. Iya. Akhirnya jadikan BNPT. Ya, bintang 3. Ketika mau dijadikan Kapolri, ngomong lu nggak sama saya. Pak Panglima, Pak itu mau jadikan Kapolri, besok saya Pak bisa nggak ditunda 1 hari lagi, saya bilang gitu. Sama saya mau kasih tahu Pak Tito supaya dia ke ketua partai, sehingga pada saat kita politis semuanya clear. Itu udah sana. Habis itu suruh besarkan lagi. Oh, itu waktu itu Pak Jokowi yang minta. Iya, Minta sama Pak Gatot. saya bukan minta lah, punya pendapat gitu kan. Iya. Habis itu ada lagi perintah saya besarkan ya. Oke. Saya besarkan. Termasuk yang operasi penangkapan itu ya Iya, jadi di Sulawesi. iya, pada saat itu kalau ngeliat seminggu atau 10 hari, pokoknya belum sampai 2 minggu, itu saya datang ke istana, saya buka iPad saya, Pak ini perintah Bapak Pak untuk besarkan Kapolri, tapi jangan bilang sama siapa-siapa, gitu. Karena sudah 10 tahun kan, jadi boleh saya buka ini kan. Iya. Apa ini Pak? Ini malam hari Pak, itu yang parah-parah, ini karena pakai biotermal. Iya. Itu posisi pasukan saya Pak. Ini ada yang pelek tengah-tengah, ini Santoso saya bilang. Oke. Iya, Santoso waktu itu Iya, ditangkap. iya. 2016 ya? Ya, Pak, nanti kalau ada kilat-kilat itu berarti tembakan. Kilat ya Pak, udah tembakan. Udah berhenti Pak. Pak Gatot ngomong sama siapa? Pak Jokowi. Loh, Pak Jokowi ada di situ? Ada di situ nonton sama saya. Nonton di istana. Oh, nonton di Pakai istana. iPad saya. Oh iya. Di istana. Kurang lebih jam 9 lebih Pak. 9 malam. 9 malam. Iya. Nah, lihat. Ya, sebentar lagi Pak, kita tunggu lagi. Ini Pak Kasat sekarang. Lieutenant Jalan Saleh. Iya. Ya, sebentar lagi Pak telepon. Saya udah saya koordinasikan. Telepon Pak, ini fotonya Santoso udah kenal Iya. Pak. Saya bilang Pak, tidak ada orang yang tahu. Yang tahu hanya Bapak. Jadi besok Pak Kapolri pasti akan lapor sama Bapak. Iya. Saya bilang ada, Bapak lihat ini ya. Besoknya Pak Kapolri saya ngomong, Bang kita ke Poso. Izin dulu Presiden dong, saya bilang gitu. Kalau dia Presiden, kita berangkat sama-sama. Gitu. Nah, ke Poso saya dikenalkan dengan tim analis. Ini Bang, tim analis saya Bang, ini. Kamu hebat. Saya sampaikan sama anak-anak, kamu akan saya berikan kenaikan paket luar biasa di Homis. Iya. Gitu. Tidak terekspos. Iya. Gitu. Sekarang udah 10 tahun ya saya ekspos aja sudah nggak apa-apa. Oke. Iya, gitu. Jadi yang publik tahunya itu operasi polisi. Iya, pimpinannya Pak Tito, gitu loh kan. Padahal itu sudah dikondisikan. Dikondisikan gitu. I see. Yang ke belakangnya tidak perlu saya sampaikan lagi karena yang minta juga ada juga senior saya di kepolisian tapi nggak perlu saya jelaskan lagi. Itu dah.
gitu. Oke. Menarik nih. Nanti kelihatannya kita perlu interview secara reguler tuh untuk buka-buka file. Tempatnya di sini juga nggak apa-apa ya. Tidak perlu di studio RH Channel ya, biar kita jalan ke sini ya. Daripada Pak Gatot jalan ke tempat saya, kan saya aja yang jalan ke sini. Oke. Terakhir ya, Pak Gatot mau ngasih time frame nggak mengenai pergantian Kapolri ini? Kemarin ada aktivis yang menamakan dirinya GMKR, Gerakan Masyarakat, Gerakan Mengembalikan, Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat, GMKR. Rata-ratanya aspirasinya adalah adili Jokowi, menghasilkan Gibran, dan ganti Listio Sigit sebagai Kapolri. Kalau adili Jokowi masukkan Gibran, time frame-nya saya nggak mengatakan ya masuk akal kalau sampai 20 Oktober 2026. Artinya pas 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Kalau lebih dari itu ya udahlah, satu paket aja namanya kan. Tapi untuk mengganti Listio Sigit, pada waktu itu saya menyebut ya 1 bulan aja dari kemarin itu. Ada yang mengatakan lebih cepat lagi. Ya intinya rata-rata menginginkan bahwa pergantian itu segera dilakukan. Pak Gatot sendiri ada time frame-nya. Jadi gini, saya tidak boleh mendikte presiden dengan waktu. Beliau punya intuisi sendiri, beliau punya gambaran sendiri, situasi sebenarnya beliau punya pembantu-pembantu saya. Tetapi ini semakin cepat semakin baik. Oke. Karena semakin lama orang akan mengatakan bahwa presiden memang nggak bisa apa-apa. Oke. Gitu. Bahkan Pak Gatot mengatakan presiden itu boneka, jadi presiden boneka. Ya saya bilang kan dianggap oleh Kapolri Presiden Prabowo itu presiden boneka. Presiden itu boneka kan gitu. Bonekanya geng Solo. Ya, boneka itu nggak punya telinga, punya telinga tapi nggak bisa dengar, punya mata tapi nggak bisa melihat, punya mulut tapi bisa ngomong kan gitu. Jadi diapa-apain boleh aja kan gitu. Kan seperti itu kan gitu kan. Jadi kalau itu berlama-lama maka publik akan mengatakan kan seperti itu. Oke. Kemudian situasi makin merajalela kan gitu. Lihat aja sekarang kasus-kasus yang seenak-enaknya. Kemarin saya lihat banyak polisi datang ke pedagang-pedagang kecil minta surat izin ya kan, terus nanti setelah dipanggil diperas di sana kan gitu. Nah sekarang kan harusnya dalam kondisi ekonomi seperti ini kan benar mereka pahlawan dong. Ya kan? Dia jualan sekarang kan pahlawan. Harusnya tuh nggak punya izin itu dibimbing gitu loh. Dibimbing, ini loh caranya buat izin seperti ini, seperti ini. Dibimbing sehingga dia punya izin. Bukan langsung dibawa, ya kan? Terus diperas. Itu saya lihat di YouTube itu gitu ya. Jadi ini semakin cepat semakin baik, dan presiden apapun yang dilakukan presiden, karena presiden itu adalah kepala pemerintah dan kepala negara, kekuatan full power. Full power. Membuat perpu itu ya udah apapun buat aja gitu kan. Gitu. Jadi yang saya katakan tadi, beliau pakai orang yang dia percaya dulu, yang sudah pernah, yang pensiun, bikin perpu aja sampai selesai kan gitu. Pak Gatot, ini pertanyaan terakhir. Selama Pak Prabowo jadi presiden, Pak Gatot pernah nggak bertemu secara pribadi? Kalau beliau lagi di acara temuin saya kan secara pribadi kan. Oh itu kan kalau acara. Oke. Pertanyaannya gini, pernah bertemu Pak Gatot mendekat atau beliau mendekat ketika ada acara resmi? Pernah? Selalu hari ulang tahun Kopassus, beliau nyalamin, kamu undangan, saya salaman. Nah, itu bertemu dinas. Bertemu pribadi itu kayak kita berdua gini. Kita berdua, saya diundang, beliau bicara gitu aja kok. Susah amat tanya Bapak pernah nggak diundang gitu aja. Oh, tidak harus diundang, bisa aja Bapak yang undang. Belum pernah. Belum pernah ya. Oke. Di acara-acara gitu. Nah, jadi bertemunya by accident ya. Oke, bukan by design. Ya, makasih Pak Gatot ya. Ya, makasih. Nah, saya tahu Pak Gatot sibuk, tadi mau berangkat, katanya tolong interviewnya setengah jam saja. Alhamdulillah, betul-betul kita setengah jam, alias setengah jam bener. Jadi setengah jam, tetapi persiapannya 1 jam. Jadi alarm kita jalan secara baik, Sobat Era sekalian. Mudah-mudahan
perbincangan ini menjadi awal. Kok jadi awal? Iya, karena sudah lama kita nggak interview sama Pak Gatot, walaupun berwarawiri di RH Channel, tetapi biasanya ada acara kami lah, ada acara di luar kota lah, atau acara di universitas. Tapi yang berdua begini, dan kalau tempatnya di sini, the last time itu tahun 2020. Ya. Dan sekarang saya dipaksa, padahal saya nggak siap ini. Kondisi masih 2020 kalau nggak salah bulan Oktober, bulan Oktober itu sebelum Habib Rizik pulang ke sini. ya. Karena gara-gara saya interview Pak Gatot itu, saya selamat dari dari termul-termul yang memprovokasi agar saya diadili ketika interview sama Gus Nur yang dianggap menghina NU. Kan susah dulu kan, sedikit kena ujaran kebencian, sedikit kena, tapi sekarang juga kena juga tetap. Paling tidak RRT ini ya, gitu. Oke, mudah-mudahan besok-besok kita bisa tetap update dari Pak Gatot, karena bagaimanapun sebagai mantan Panglima TNI atau Panglima TNI 2015-2017, Pak Gatot punya warna tersendiri. Dan orang tidak akan lupa Panglima TNI dengan peci putihnya, bukan peci apa, cupluk putihnya, cupluk hajinya pada peristiwa 212 ya, 212 yang pertama kali. Pada waktu itu kalau salah hari Jumat ya, hari Jumat di lapangan Monas. Bersama pada waktu itu selain Panglima TNI ada juga Kapolri Tito Karnavian. Dan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi yang mau mendatangi 212, the first and the final ya kan, untuk pertama dan terakhir kalinya. Itu saja sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren cadas. Ini dong mantap Panglima. Cheers.